bagaimana untuk memulai mempraktekkan mindfulness ini di dalam hidup kita. Dan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan, yang merupakan beberapa syarat untuk membuat mindfulness ini bisa berhasil di dalam kehidupan kita. So, hari ini kita akan membahas lebih lanjut praktek mindfulness itu yang bisa kita lakukan di dalam keseharian kita menjadi satu lifestyle. What's up everyone? Welcome back to Teta Emaga TV channel. Di channel ini kita bertujuan dan memiliki misi untuk menginspirasi, menyembuhkan atau healing, and also to transform your life, to help you master your life di bidang keuangan, di bidang relationship, and also kesehatan mental and emotional. So, please subscribe ya guys. Dukungan kalian dengan subscribe, like, share, itu sangat-sangat kita hargain banget. Thank you ya. So, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang what is mindfulness dan apa benefitnya di dalam kehidupan kita. Ya, kamu bisa cek di video kita yang ini. Nah, hari ini kita akan mulai membahas how to start practicing mindfulness ini. Mindfulness ini adalah merupakan satu lifestyle atau pola hidup. Jadi bukan sesuatu yang merupakan one stop solutions seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sebelum kita bisa mempraktekkan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah let go of any expectations. Jangan berharap untuk melihat hasilnya cepat atau lambat, kita nggak akan tahu. So just let go, just go with the flow. Let go of expectations terhadap prosesnya, terhadap hasilnya, dan terhadap apapun. Nikmati aja seluruh prosesnya. Yang kedua juga, kita mulai dengan forgive the past. Maafkan diri kita sendiri, maafkan mereka, maafkan situasi atau keadaan apapun yang sudah mengganggu kita selama ini. Biasanya banyak orang yang sulit sekali untuk meditasi, sulit sekali untuk mempraktekkan mindfulness ini. Kenapa? Karena mereka masih cling on atau terikat terhadap hal-hal yang membuat mereka sulit untuk melepaskan dan memaafkan ini. So start by forgiving your past, forgiving yourself, and forgiving others. Tugas kita di sini adalah untuk mengobserve, bukan untuk menilai maupun menghakimi. Untuk memperhatikan, observe aja, dan menikmati apa yang ada di sekitar kita. Dan also, release any judgment. Jangan menilai, jangan menganalisa. Tugas kita hanya mengobserve dan memperhatikan. Dan yang berikutnya adalah observe the present moment. Nikmati. Seperti saat ini, saya berada di sebuah taman yang indah sekali. Yang saya lakukan adalah fokus terhadap apa yang ada di sekeliling saya, terhadap keindahan, dan bukan fokus terhadap masalah-masalah saya, terhadap pemikiran-pemikiran saya, terhadap tugas-tugas yang sudah menanti saya di depan. Nikmati saat ini sebagai saat yang tepat untuk istilah kata self-care kita, sebagai saat dalam tanda kutip pelarian kita, saat untuk bisa menjadi diri kita sendiri, saat untuk menikmati waktu untuk diri kita sendiri juga. Jangan lupa practice gratitude. Setelah kita nikmati, syukuri setiap momen yang kita bisa lewati. Syukuri kalau kita bisa menikmati nafas kita saat ini. Syukuri kalau kita bisa mendengarkan kicauan burung, bisa mendengarkan suara air, dan apapun itu. Dan tentu saja, di dalam praktek mindfulness ini, kita juga memfokuskan perhatian kita terhadap our senses. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan, our bodily sensations. Mungkin ketika kamu duduk di atas rumput, kamu bisa merasakan geli-geli kena rumputnya. Apa yang kita dengar? Nikmati apa yang kita dengar. Rasakan hembusan angin. Seperti saat ini, saya bisa merasakan hembusan angin di kulit saya. Saya nikmati, saya rasakan, dan saya syukuri. Apa yang kamu dengar? Suara burung kah? Suara desiran angin kah? Suara desiran dedaunan di pohon? Suara air? Dan apa yang kamu cium? Wangi bunga, wangi masakan, dan semuanya. Nah, mindfulness ini kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Ada yang disebut dengan mindful breathing. Mindful breathing ini sangat membantu kita sekali untuk menurunkan ketegangan-ketegangan kita, menurunkan anxiety kita, melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Bagaimana caranya? Secara sederhana, mindful breathing hanya berfokus dengan nafas Anda,
letakkan kedua tangan di dada dan di perut bila Anda menginginkannya, atau just let go and then just sit. And then nikmati nafas yang panjang. Karena ketika kita sedang stres, seringkali nafas kita menjadi pendek dan ini mempengaruhi seluruh sirkulasi tubuh kita. Mindful breathing berguna untuk memberikan oksigen ke seluruh tubuh kita dan membantu kita menenangkan pikiran. Kita mulai dengan bernafas secara panjang dalam hitungan-hitungan yang panjang. Ambil nafas dalam 7 hitungan, bisa kamu tahan dalam 2, dan kamu lepaskan lagi dalam 6 atau 7 hitungan. Mindful breathing ini kita bisa lakukan kapan saja, di mana saja, setiap saat. Ketika kita menemukan diri kita berada di dalam hektik dan kita ingin menenangkan diri kita bisa melakukan mindful breathing ini. Ketika kita menemukan diri kita di dalam emosi yang memuncak dan kita ingin melepaskannya dan membebaskan diri kita juga bisa melakukan mindful breathing ini. Nikmati setiap nafas yang bisa kamu rasakan, yang bisa kamu tarik, yang bisa kamu hirup, dan lepaskan secara perlahan sambil secara mental melepaskan beban-beban emosional. Praktek mindfulness kedua yang kita bisa lakukan adalah mindful walking. Berapa banyak dari kita yang senantiasa memulai dan mengakhiri hari atau bahkan seluruh sepanjang hari-hari kita berjalan tanpa menyadari betapa nikmatnya berjalan itu. Mindful walking bertujuan untuk membuat kita menyadari setiap langkah kita dan mensyukurinya. Rasakan setiap langkah itu dan rasakan apa yang terjadi di kaki-kaki kamu ketika kamu melangkah, apa yang terjadi di seluruh tubuh kamu. Release any judgment, let go and just observe. Melangkah, mindful walking, melepaskan pikiran-pikiran kita sambil berjalan. Ini juga banyak yang menyebutnya sebagai walking meditation. Yang berikutnya adalah kita bisa mempraktekkan mindfulness dalam mindful eating. Makan dengan memperhatikan apa yang kita makan. Betapa banyak dari kita zaman sekarang ini yang tidak bisa benar-benar menikmati makanan. Yang ada adalah mereka makan karena mereka lapar dan hanya menikmati rasa sesaat. Lakukan mindful eating ini dengan cara menikmati secara perlahan setiap suapan yang masuk ke dalam mulut kita. Dan syukuri sebagai nutrisi yang diberikan oleh alam, yang disediakan oleh alam untuk menutrisi tubuh kita. Jadi dalam setiap suapan, dalam setiap gigitan, nikmati dan syukuri. Terima kasih dan rasakan. Aktifkan seluruh panca perasa kita. Jadi rasakan apa rasanya makanan itu. Maniskah, asinkah, asamkah? Semua yang kita rasakan itu kita nikmati, kita observe, dan kita syukuri. Mindful eating. Mindful eating sangat bisa membantu kita sekali dalam menurunkan berat badan. Karena kamu jadi menyadari setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Berapa banyak dari kita yang terlalu sibuk dan makan hanya untuk memenuhi perut kita saja tanpa kita menyadari apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan seringkali kita makan dengan terburu-buru, menyebabkan kita makan dalam porsi yang berlebihan di luar apa yang kita butuhkan. Mindful eating ini membantu kita untuk secara perlahan menyadari apa yang kita nikmati, mensyukuri, dan dengan demikian dalam proses itu tubuh kita punya waktu untuk menginformasikan kepada kita bahwa kita sudah kenyang dan sudah cukup. Biasakan untuk makan, jangan sampai terlalu kenyang, tetapi hanya ketika Anda hampir kenyang. Mindful eating. Praktek mindfulness berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan mendengarkan musik. Musik-musik tertentu memang bermanfaat untuk menenangkan jiwa kita. Musik adalah tarian jiwa kalau orang bilang. Jadi mood kita itu mempengaruhi musik apa yang kita dengarkan. Biasakan untuk mendengarkan musik-musik yang juga bisa menenangkan jiwa kita. Dan nikmati setiap musik itu sebagai hiburan, sebagai waktu untuk relaksasi. Waktu untuk melepaskan jiwa kita dari hal-hal yang membebani kehidupan kita. Praktekkan mindfulness ini di dalam keseharian kehidupan kita sebagai bagian dari lifestyle kita. Sehingga niscaya kita memiliki ketahanan emosional dan tentu saja ketahanan mental yang lebih baik dalam menghadapi dinamika kehidupan kita. Jangan lupa untuk cek video-video rekomendasi kita di link di deskripsi ini. Dan saya dengan Angelica Real Savio
Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life.